Salam, salam jumpa kembali dalam channel YouTube Klasis Timur Tengah Utara dalam program Suara dari Jurang yang Dalam bersama saya Cafik Netpala Fredik Kolsasi STH. Pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan oleh Sinode Gemit dari surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 di bawah terang tema merdeka dari hawa nafsu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami memohon Engkau berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah datang dan memohon kepadamu. Amin. Surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-10, dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kamu tidak berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang tidak hanya mendengar dan mampu melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, ketika melihat kehidupan umat ada dalam kebimbangan, ada dalam tekanan, Yakobus berkewajiban dengan tegas untuk menasihati, bahkan menegur ke-12 suku yang ada di perantauan. Bagi Yakobus, hidup akan berarti jika kita menjadi berkat bagi sesama. Surat Yakobus adalah surat yang menekankan tentang arti dari sebuah iman yang nyata. Dia menekankan agar kehidupan umat dapat menunjukkan setiap tingkah laku dengan baik. Oleh karena itu, Yakobus berkeinginan kuat memperbaiki pengertian yang salah dalam kehidupan orang percaya. Ia melihat bahwa sebagai petobat baru, umat mereka percaya dan beriman teguh kepada Kristus, namun mereka gagal mengimplementasikan iman mereka secara bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-26, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita saat ini Yakobus pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Pada bagian ayatnya pertama, Yakobus dengan tegas bertanya kepada umat di perantauan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ia bertanya agar ia dapat membuka pemahaman mereka, agar ia dapat membuka pemikiran mereka dan menemukan akar dari setiap permasalahan yang dialami oleh umat Kristen yang ada di perantauan. Kita juga bisa melihat bahwa dengan tegas Yakobus menjawab pertanyaannya dalam ayatnya yang ke-1b. Dia mengatakan bahwa bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jawaban ini menjelaskan kepada mereka bahwa akar dari setiap permasalahan yang terjadi
diakibatkan oleh hawa nafsu yang saling berjuang dan berdiam di dalam diri mereka. Hawa nafsu merupakan ambisi atau keinginan di luar Tuhan. Hawa nafsu yang dimaksud bukan hawa nafsu kedagingan, melainkan termasuk di dalamnya ketidaksabaran, penonjolan diri, perkelahian, iri hati, dan sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, menurut Yakobus, hawa nafsu menjadi inang yang melahirkan berbagai masalah dalam jemaat, seperti sengketa, pertengkaran, bahkan juga perkelahian. Hawa nafsu ada dalam diri setiap jemaat, bukan di luar diri jemaat. Kalau biasanya jemaat dengan mudah menuduh orang lain sebagai biang dari masalah, maka Yakobus ingin mematahkan pandangan itu. Ia mengatakan bahwa akar persoalan bukan dari pihak lain, tetapi terletak pada diri sendiri. Rasa tidak puas melekat pada diri sendiri. Karena itu diperlukan sikap introspeksi diri atau kesediaan untuk melihat kembali kesalahan yang ada pada diri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan jahat akibat hawa nafsu akan menegaskan posisi umat sebagai musuh Allah. Bukan Allah yang memusuhi umat, melainkan perbuatan hawa nafsu yang membuat umat menjadi musuh Allah. Dengan tegas firman berkata dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan bahwa siapa bersahabat dengan dunia, maka sebenarnya dia adalah musuh Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu yang diperlukan umat ialah sikap hidup bertobat, atau diperlukan sikap hidup untuk melawan iblis. Yakobus memberikan nasihat kepada umat di perantauan agar mereka tunduk pada kehendak firman Tuhan. Dia menegaskan kepada mereka bukan hanya percaya kepada Tuhan, namun diperlukan bukti yang nyata lewat setiap tingkah laku dan perbuatan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita jadikan pelajaran untuk kita saat ini sesuai dengan tema perenungan kita saat ini, yaitu merdeka dari hawa nafsu. Merdeka bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Merdeka yang sesungguhnya adalah terus berjuang melawan setiap tindakan yang melahirkan berbagai masalah dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Poin pertama yang ingin kita jadikan pelajaran untuk kita, yaitu milikilah kesadaran bahwa diri sendiri bisa menjadi tempat berdiamnya hawa nafsu. Kita harus sadar bahwa dengan segala kerapuhan yang kita miliki, itu bisa menjadikan diri kita sebagai ladang bertumbuhnya hawa nafsu. Kita juga mestinya sadar bahwa setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, baik itu iri hati, dengki, kesombongan, amarah, perkelahian, dan sebagainya, itu adalah akibat dari hawa nafsu yang berdiam di dalam diri kita. Kesadaran seperti ini sembari mengajak kita untuk terus membangun sikap hidup untuk berjuang melawan hawa nafsu yang berdiam di dalam diri kita. Poin yang kedua yang ingin kita belajar bersama dari surat Yakobus ini, yaitu menjadi sahabat Allah. Seorang bapak gereja, Martin Luther, mengatakan bahwa tujuan utama dari penebusan Kristus yaitu untuk kita dapat berelasi dengan Allah dengan baik, dan doa menjadi salah satu hak istimewa untuk kita berelasi dengan Allah. Kita belajar dari surat Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita belajar dari firman Tuhan ini mengajak kepada kita bahwa berdoa adalah
bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah napas bagi orang percaya, sama seperti halnya hidup tidak ada arti tanpa bernapas. Maka sesungguhnya kerohanian kita sebagai orang Kristen tidak akan hidup jika kita tidak berdoa. Berdoa bukan berarti kita memaksakan kehendak Tuhan, tetapi bagaimana kita berelasi dengan baik dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, membangun relasi dengan Allah atau menjadi sahabat Allah, kita dituntut untuk tunduk dan taat kepada semua perintah Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita belajar bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, berarti kita mau membuang seluruh hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita merendahkan diri kita, berarti kita mau membuang setiap ego, membuang setiap amarah, iri hati, kesombongan dan sebagainya yang ada dalam diri kita. Itulah yang menjadi poin penting untuk kita pada saat ini. Kita belajar dari surat Yakobus pasal 4 ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Selamat merenung dan selamat melawan hawa nafsu dalam diri kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.